Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang menjaga kebersamaan dalam keragaman. Sebelum kita memulai presentasi, uh, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Arafatul Islamiyah, Rahma Azmi Putri, Tiara Damayanti, dan saya sendiri Tantistiani. Berikut untuk slide pertama, saya akan membacakan apa itu keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut meliputi yaitu suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Untuk slide selanjutnya bisa dibaca oleh Tiara. Apa faktor yang mempengaruhi keberagaman? Di sini ada 3, yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua ada kondisi negara kepulauan. Dan yang ketiga ada perbedaan kondisi alam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan keberagaman. Yaitu yang pertama, keberagaman budaya dan agama, sebut saja individualisme. Individualisme, paham ini meyakini bahwa masing-masing individu dan juga kebutuhannya harus lebih diutamakan daripada masyarakat umum. Selanjutnya, tantangan keberagaman itu ada pluralisme. Pluralisme itu adanya banyak pandangan hidup, keyakinan, agama, ideologi, dan gaya hidup plural yang membuat segalanya relatif sehingga orang lain menjadi ikut-ikutan. Setelah itu ada kontras-kontras sosial. Kontras-kontras sosial, tantangan yang dapat kita temukan di Indonesia adalah kontras-kontras sosial yang sangat mencolok. Selanjutnya, yaitu hedonisme. Hedonisme itu, paham ini berasal dari kata hedo, yang artinya adalah kenikmatan. Maka hedonisme ini adalah pandangan yang mengatakan bahwa tujuan dari hidup ini adalah mencapai kenikmatan yang sepenuh-penuhnya. Selanjutnya, ada fundamentalisme. Fundamentalisme, tantangan berikut ini dapat diartikan sebagai pandangan hidup yang berpegang kokoh pada dasar-dasar ajaran agama atau ideologi tertentu. Secara radikal dan tanpa kompromi baik dalam penafsiran maupun pelaksanaannya. Selanjutnya ada nihilisme di kalangan muda. Nihilisme adalah sebuah pandangan filosofi yang sering dihubungkan dengan ilmuwan yang bernama Friedrich Nietzsche. Nihilisme mengatakan bahwa dunia ini, terutama keberadaan manusia di dunia, tidak memiliki suatu tujuan. Pada prinsipnya, manusia hidup selalu membutuhkan pegangan. Jika sesuatu ketika manusia telah kehilangan pegangnya, maka manusia tersebut kurang untuk lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara Damayanti. Konsep Islam akan keberagaman. Keberagaman adalah sunatullah yang tidak bisa kita ingkari. Kita diciptakan Allah bukan dalam keseragaman, tapi dalam keberagaman dan perbedaan, baik berbeda dalam hal suku, bangsa, bahasa, warna kulit, agama, keyakinan, dan lain sebagainya. Dari perbedaan itu, Allah memerintahkan kita agar saling mengenal dan mengasihi,
bukan untuk saling memusuhi. Nah, ada ayat Al-Quran yang seringkali dijadikan landasan keniscayaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah surat Al-Hujurat ayat 13 yang isinya sebagai berikut. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian menjadi laki-laki dan perempuan. Dan dengan menciptakan manusia berpasangan, kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Next slide. Next slide. Sikap Nabi Muhammad dalam menghadapi keberagaman suku dan agama di Madinah bukan dengan memusuhi, tapi dengan saling menghargai, menghormati, bahkan saling melindungi. Hal ini dapat kita saksikan dari dokumen penting yang terkenal dengan sebutan Piagam Madinah. Dari dokumen ini diketahui bahwa Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati, bukan hanya kepada sesama umat Islam, tetapi juga kepada mereka yang berbeda agama dan keyakinan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arfatul. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep toleransi antar keberagaman. Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, tentulah harus memiliki sikap dan mental multikulturalisme. Karena dalam kehidupan kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah selalu berdampingan dengan perbedaan di sekitar kita, agar tidak tercipta suatu perpecahan dalam perbedaan agama, ras, suku, maupun paham atau pemikiran. Kaum muslim yang baik adalah kaum muslim yang mau menghargai perbedaan yang ada pada saudaranya. Dan kaum muslim di Indonesia haruslah menjunjung tinggi sikap dan mental toleransi. Dan di sini konsep toleransi itu mencakup 3 hal. Yang pertama, yaitu toleransi antar umat beragama. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah. Dan yang ketiga, hubungan sesama makhluk. Slide selanjutnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan toleransi antar umat beragama. Toleransi beragama di sini tidak lantas dimaknai sebagai adanya kebebasan untuk menganut agama tertentu pada hari ini dan menganut agama yang lain pada keesokan harinya. Toleransi dalam kehidupan beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan akan adanya agama-agama lain, selain agama yang dianutnya dengan segala bentuk sistem dan tata cara peribadatannya, serta memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing tanpa harus bertabrakan dalam kehidupan sosial karena adanya perbedaan keyakinan tersebut. Dan dalam kebebasan beragama yang diberikan Islam mengandung 3 makna. Yang pertama, Islam memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa adanya ancaman dan tekanan. Yang kedua, apabila seorang telah menjadi muslim, maka ia tidak sebebasnya mengganti agamanya, baik agamanya itu dipeluk sejak lahir maupun karena konversi. Dan yang ketiga, yaitu Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya menjalankan ajaran agamanya sepanjang tidak keluar dari garis-garis syariah dan akidah. Selanjutnya yaitu sikap toleran dalam kehidupan beragama, diantaranya diwujudkan dalam bentuk yang pertama, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Yang kedua, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama. Yang keempat, bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dalam memantapkan ukhuwah Islamiyah menurut para ahli. Pertama-tama, ukhuwah Islamiyah tersebut
merupakan suatu hubungan yang terjalin antara sesama muslim tanpa membeda-bedakan status sosial, pendidikan, maupun tingkat religius seseorang. Hubungan ini dapat terjalin antara keluarga, teman, sampai hubungan antar bangsa. Hubungan ini pun memiliki bobot religius. Dalam Hadiyin 2017, untuk menghindari perpecahan di kalangan umat Islam dan memantapkan ukhuwah Islamiyah, para ahli menetapkan 3 konsep, yaitu pertama konsep tanawu al-ibadah, yaitu keragaman cara beribadah, mengakui adanya keragaman selama praktik ibadah selama merujuk pada Rasulullah. Ini adalah maksud dari konsep ini. Keragaman dalam beribadah merupakan hasil interpretasi dari semua perilaku Rasulullah yang terdapat dalam riwayat hadis. Yang kedua, konsep al-muhti'u fi al-ijtihadi lahu ajrun. Yang artinya yang salah dalam berijtihad pun mendapatkan ganjaran. Maksud dari konsep ini adalah jika seseorang melakukan ijtihad namun bentuk ijtihadnya salah, ia tidak akan berdosa. Ia akan tetap mendapatkan pahala selama tetap mengikuti pendapat ulama. Perlu diketahui bahwa yang menentukan seseorang berdosa atau tidak adalah Allah dan hanya Allah, bukan manusia. Yang ketiga, konsep la hukma lillah qabla ijtihadi al-mujtahid. Allah belum menetapkan suatu hukum sebelum upaya ijtihad dilakukan seorang mujtahid. Konsep ini bermaksud kita dapat dipahami bahwa pada persoalan-persoalan yang belum ditetapkan hukumnya secara pasti, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul, maka Allah belum menetapkan hukumnya. Oleh karena itu, diharapkan para mujtahid dapat menetapkannya melalui ijtihad. Meskipun berbeda-beda, hasil ijtihad tersebut hukum Allah bagi setiap mujtahid. Ketiga konsep di atas membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mentolerir adanya perbedaan dalam pendapat dan pemahaman. Karena kebenaran hanya milik Allah semata. Sedangkan interpretasi tersebut bersifat relatif, sehingga banyaknya perbedaan adalah wajar. Perbedaan tidak harus menghadirkan pertentangan dan permusuhan. Jika terjadi permusuhan, sebaiknya dapat diselesaikan melalui islah, karena islah diperankan untuk menghilangkan pertentangan antar orang atau kelompok secara adil karena Allah Ta'ala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ara. Nilai-nilai ukhuwah Islamiyah harus senantiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya tuh ada menutup aib sesama, terus ada saling memaafkan juga, membantu sesama yang kesulitan, ada berbaik sangka, dan senantiasa mendoakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tanti. Kegiatan dalam menjaga kebersamaan dalam masyarakat multikultural. 1. Menjalin kerjasama yang baik antar sesama. 2. Membiasakan bersikap ramah. 3. Tolong-menolong tanpa melihat perbedaan. 4. Turut mengikuti kegiatan kebersamaan di lingkungan sekitar. 5. Menghargai perbedaan. 6. Menanam pohon bersama di sekitar lingkungan tempat tinggal. 6. Membersihkan lingkungan dan jalan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.